Ya, hari ini kita masuk pada materi tentang counting dan probability. Jadi nanti kita akan bicara banyak di probabilitasnya. Jadi yang dikatakan probabilitas itu ini adalah sebuah ukuran numerik tentang kejadian kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Itu yang kita sebut sebagai probabilitas. Ada beberapa istilah yang Anda harus tahu. Jadi yang pertama yang disebut dengan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen ini adalah pengamatan terhadap suatu proses untuk memperoleh data yang mempunyai variasi hasil. Jadi itu yang dikatakan dengan percobaan atau eksperimen. Sedangkan percobaan acak atau random eksperimen itu adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan yang mempunyai ciri-ciri bahwa dia dapat diulang dan selalu dapat diukur dari pengulangannya itu. Sebagai contoh, pada saat kita melempar sebuah koin, ya, jadi melempar sebuah koin itu pasti di situ nanti Anda bisa lakukan berkali-kali, berulang-ulang, dan selalu setiap kali kita melakukan eksperimen itu kita selalu bisa ngukur hasilnya. Terus contoh yang lain melempar dadu. Nah, ada dadu yang seimbang, ada 6 sisi, itu pun kita bisa lakukan secara berulang-ulang dan selalu bisa diukur hasilnya. Terus melakukan survei kepuasan pelanggan. Ini kan Anda nggak mungkin cuma melakukan survei hanya ke satu orang, tapi ke banyak pelanggan. Jadi bisa diulang-ulang ke banyak pelanggan, di mana setiap kali survei dilakukan, itu kita bisa mendapatkan hasilnya. Pengamatan terhadap perubahan indeks harga saham ini juga merupakan salah satu bentuk atau contoh dari eksperimen acak. Terus dari sini kita kenal juga istilah yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel itu adalah setiap kemungkinan yang bisa diperoleh dari percobaan acak itu. Sedangkan himpunan dari semua titik sampel itu kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi contoh eksperimennya melemparkan sebuah dadu. Nah, kalau pada saat kita melemparkan sebuah dadu, maka kemungkinan yang muncul yang akan kita dapatkan itu bisa saja mata dadu 1, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, atau mata dadu 4, atau mata dadu 5, atau mata dadu 6. Itu yang kita katakan hasil yang muncul. Sehingga dari sini kita katakan bahwa ruang sampelnya itu adalah himpunan, ruang sampel dinyatakan dengan S, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu yang dikatakan dengan ruang sampel. Jadi himpunan dari semua kemungkinan yang ada pada titik sampel itu. Contoh lain, eksperimennya mengambil sebuah kartu dari satu set kartu bridge. Nah, karena ada 52 kemungkinan, ya, karena kan total dari kartu bridge itu jumlahnya adalah 52 kartu, maka pasti akan ada 52 kemungkinan hasil yang berbeda dari pengambilan satu kartu pada satu set kartu bridge. Sehingga nanti kalau Anda ditanya tentang ruang sampelnya, ya berarti ruang sampelnya Anda bisa sebutkan satu-satu ya. Jadi misalkan aja ini apa ini wajik ya gini nih ya, wajik as, king, queen dan seterusnya. Itu yang dikatakan dengan ruang sampel. Jenis ruang sampel ini secara umum ya. Ada yang dikatakan dia terhitung berhingga. Ini contoh melempar dadu. Ada yang dikatakan tak terhitung tapi berhingga. Ini adalah tentang waktu. Kalau bicara waktu kan memang tak terhitung ya, tapi dia berhingga. Terus terhitung tak berhingga, ini jumlah produksi. Tak terhitung tak berhingga, ini adalah umur dari sebuah fasilitas. Ya, ini beberapa
jenis dari ruang sampel ini berdasarkan dari waktu dan juga kondisinya berhingga atau tak terhingga. Sebagai contoh ini, di sebuah perusahaan di mana dia memiliki kantor cabang di 6 kota, yaitu Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, dan Medan, seorang karyawan baru ini rencananya akan ditempatkan ke salah satu dari 6 kantor cabang tersebut. Maka kalau Anda disuruh menyebutkan eksperimen dari kegiatan tersebut. Nah, eksperimennya ini tidak lain adalah kita punya penempatan seorang karyawan baru pada salah satu kantor cabang. Kalau ditanya tentang ruang sampelnya, maka ruang sampelnya adalah 6 kota yang ada, yaitu Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Medan. Ini yang akan menjadi ruang sampel. Nah, sebutkan ruang sampel dari eksperimen melempar sebuah mata uang logam. Nah, kalau mata uang logam itu kan kita punya dia ada 2 sisi ya. Sebut aja sisinya ini ada, kita nyebutnya bisa gambar, bisa angka. Maka nanti kalau saya punya satu buah mata uang logam, kejadian melempar satu mata uang logam ini kemungkinan keluarnya atau kemungkinan hasil yang kita peroleh itu bisa gambar atau angka. Jadi ini yang akan menjadi ruang sampelnya. Sedangkan kalau Anda diminta untuk menentukan ruang sampel dari eksperimen melempar 2 buah mata uang logam, ada 2 buah. Berarti kira-kira bagaimana? Ada berapa banyak ruang sampel? Angka-angka terus 4, Bu. Ada 4 gambar-gambar. Ya, betul. Jadi ruang sampelnya kemungkinannya ada 4. Yaitu kalau G itu menyatakan gambar, A itu angka, bisa saja ini ya, mata uang pertama itu gambar, mata uang yang kedua ini gambar juga. Bisa juga gambar angka, angka gambar, atau angka-angka. Jadi ini adalah ruang sampel dari melempar 2 buah mata uang logam. Terus kita kenal juga istilah yang disebut dengan kejadian atau event. Kejadian atau event ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi contoh saja eksperimennya melemparkan dadu. Ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya itu adalah mata dadu yang mungkin muncul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau kejadiannya adalah muncul mata dadu genap, ya, muncul mata dadu genap, maka akan kita dapatkan bahwa A, kejadian atau event itu tidak lain kita peroleh adalah 2, 4, dan 6. Ini merupakan bagian dari ruang sampel. Ya, jadi ini yang disebut sebagai kejadian atau event. Nih, ini contoh yang tadi ya, sebuah perusahaan memiliki kantor cabang di 6 kota, kemudian kejadiannya adalah pada saat karyawan tersebut akan ditempatkan di Jawa Timur. Nah, dari sini Anda harus bisa mengetahui kota-kota yang ditulis ini ada di provinsi mana ini. Jadi ini ada Surabaya, Malang, ini dua-duanya Jawa Timur. Jakarta itu kan DKI, Bandung, Jawa Barat, Ujung Pandang itu Sulawesi, ya Makassar ya ini ya, berarti Sulawesi mana ini? Ya pokoknya Sulawesi lah. Medan ini kita punya juga Sulawesi ya. Kok Sulawesi, Sumatera Utara. Maka dari sini kalau kejadiannya itu adalah penempatan karyawannya di Jawa Timur, maka akan kita dapatkan bahwa A itu adalah himpunan dari Surabaya dan Malang. Ini yang kita sebut sebagai kejadian. Dia merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Untuk beberapa istilah yang kita punya. Sejauh ini belum ada, Bu. Ya. Secara garis besar, kejadian itu dibagi menjadi 2, yaitu kejadian sederhana, di mana dia hanya memiliki satu karakteristik,
dan kejadian kompleks. Kalau kejadian kompleks ini, dia ini memiliki lebih dari satu karakteristik. Contoh ini kejadian sederhana ya. A itu terpilihnya laki-laki dari sekelompok orang. B ini adalah orang yang berusia lebih dari 20 tahun. D ini adalah orang yang mempunyai 3 kartu kredit. D ini adalah kartu warna merah dari satu set kartu bridge. Yang E kartu as dari satu set kartu bridge. Nah, ini semua adalah contoh dari kejadian yang sederhana. Jadi memang hanya ada satu kejadian saja. Sedangkan kalau kejadian kompleks, ini bisa jadi dia merupakan join antara kejadian sederhana itu. Atau mungkin gabungan. Ya. Atau mungkin komplement. Jadi ya hampir kayak himpunan yang lalu ya. Saat kita bicara tentang proporsi gitu ya, proposisi itu kan kita punya ada sederhana, ada kompleks. Ya, ini pun juga demikian. Sebagai contoh ini ya, kalau kejadian bersama itu kalau kita buat seperti himpunan gini, ini adalah irisannya. Contoh, saya mau mencari kartu as merah dari satu set kartu bridge. Ini berarti kan kartu as dan berwarna merah, makanya nyebutnya kartu as merah. Terus contoh lain, laki-laki berusia lebih dari 20 tahun. Berarti kan ini gabungan antara laki-laki dan orang yang berusia lebih dari 20 tahun. Maka ini adalah kita sebut sebagai kejadian bersama. Sedangkan kalau gabungan itu adalah union. Jadi ini biasanya pakai kata-katanya itu adalah atau. Ya, contoh, kita mau mengambil kartu as atau kartu warna merah. Jadi kalau atau itu salah satu saja sudah benar. Ini berarti gabungan antara dua event. Terus selain itu kita juga kenal yang disebut dengan komplement. Komplement ini berarti yang tidak termasuk dari apa yang kita bicarakan. Jadi kalau dari penggambarannya ini adalah event A, maka yang komplement itu yang di luar dari event A. Jadi biasanya dinyatakan dengan tidak atau bukan, kayak gini ya. Bukan kartu as dari setumpuk kartu bridge. Ini berarti dia merupakan komplement. Nah, kalau sudah gini, ini termasuk kejadian kompleks. Aturan dasar pada ruang sampel, jadi kita kalau melakukan 2 kali percobaan, kita punya 2 percobaan, di mana percobaan 1 itu mempunyai N kemungkinan hasil, percobaan 2 mempunyai N kemungkinan hasil. Jika kedua percobaan itu dilakukan bersama-sama, maka kemungkinannya adalah ada M dikalikan N kemungkinan. Tapi kalau hanya salah satu saja yang dikerjakan, ya hanya satu saja yang akan dilakukan, maka kemungkinan untuk melakukannya itu ada sebanyak N ditambah dengan M kemungkinan. Contoh, 7 mata kuliah ditawarkan pagi hari dan 5 mata kuliah ditawarkan siang hari. Nah, banyaknya pilihan seorang mahasiswa ini untuk mengambil 1 mata kuliah di pagi hari dan 1 mata kuliah di siang hari. Berarti kan ini ada 2 eksperimen, 2 percobaan yang dilakukan secara bersama-sama. Maka kemungkinan untuk mengambilnya 1 mata kuliah pagi dan 1 mata kuliah siang itu adalah sebanyak 7 kali 5. Jadi ada 35 pilihan. Sedangkan kalau dia hanya mengambil 1 mata kuliah saja, ya dari 7 yang ditawarkan pagi dan 5 yang ditawarkan siang, maka banyaknya pilihan itu adalah 7 ditambah 5 pilihan, yaitu 12 pilihan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak ada, Bu. Ada ya? Belum ada.
Oke, kalau tidak ada kita masuk pada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah menyusun n objek dengan memperhatikan urutan. Artinya urutan ini maksudnya kalau saya punya 3 huruf gini, ABC, kemudian saya mau susun ini dengan memperhatikan urutan, artinya A, B, C dengan B, A, C itu dikatakan sama, urutannya itu diperhatikan sekali, maka banyaknya cara menyusunnya itu tidak lain adalah n faktorial. Jadi permutasi n objek dengan memperhatikan n. Jadi n ini ketemunya jadinya n faktorial. Jadi kayak gini nih ya. Kalau huruf yang pertama saya sebut dulu A dulu. Terus yang ini B, ini yang C. Kemudian huruf yang kedua, kalau huruf pertamanya sudah A, huruf yang kedua kemungkinannya kalau nggak B, ya C. Kalau huruf pertama A, huruf kedua B, maka huruf ketiga harusnya C. Makanya ini urutan pertama adalah ABC. Kalau tadi huruf pertama A, huruf kedua C, maka huruf ketiganya tidak lain adalah B. Makanya di sini nyebutnya adalah ACB. Nah, jika huruf yang kedua, yang pertama adalah B, maka huruf kedua ini kemungkinannya kalau enggak A ya C. Kalau huruf keduanya A, huruf ketiga pasti C. Kalau huruf keduanya C, huruf ketiganya pasti A. Demikian juga yang huruf pertamanya C. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa banyaknya cara menyusun 3 huruf ini, ya, huruf yang berbeda, itu tidak lain akan sama dengan ini pertama ada 3 kemungkinan yang bisa kita tuliskan. Terus kemungkinan yang kedua dari setiap ini kita punya hanya 2 kemungkinannya saja karena A-nya sudah dipakai kan. Terus yang terakhir cuma ada 1 urutannya. Sehingga kalau saya kali-kalikan hasilnya akan sama dengan 6. Ini akan menjadi 3 faktorial. Jadi ini yang dikatakan dengan permutasi. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan ya. Contoh, berapa barisan yang dapat disusun dari 5 orang yang sedang antri? Jadi ada 5 orang, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, bagaimana cara menyusun barisannya ini? Ya, kalau Anda mau buat seperti yang tadi ya, orang pertama dulu yang di urutan pertama, berarti urutan keduanya kan bisa orang kedua, orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima. Nanti kalau orang kedua yang di urutan kedua, di urutan ketiga, itu kemungkinannya bisa orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima. Demikian seterusnya. Atau kalau kita menggunakan rumusan, maka permutasi 5 dari 5 itu kita akan dapatkan 5 faktorial atau banyaknya tidak lain adalah 120 susunan. Jadi kalau Anda buat manual ya lumayan ini berarti kan ada 120 susunan. Ini yang dikatakan dengan permutasi. Nah, namun ada kalanya yang kita permutasi ini sebagian. Jadi sebagian saja yang akan kita susun dari banyaknya n objek itu. Nanti untuk mendapatkannya gini, permutasi dari n dengan r objek yang disusun, ketemunya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Contoh, kita akan dapatkan seperti ini. Saya mau menyusun 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia. Jadi ini saya punya 4 huruf, tapi 4 huruf ini saya cuma susun 2 saja. Maka kalau huruf yang pertama itu kita punya adalah A, kemungkinan huruf keduanya kalau enggak B, C, atau D. Kalau huruf pertamanya B, maka kemungkinan huruf keduanya adalah A, atau C, atau D. Demikian seterusnya. Sehingga kalau kita hitung, ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan 3, 12. Atau pakai rumus yang tadi, permutasi dari 4, 2.
Jadi 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya tidak lain adalah 12. Ini permutasi sebagian. Contoh, ada 12 pemain basket untuk tim Fakultas Teknik pada Upaya Game 2020. Pelatih ini harus memilih 5 orang terbaik pada posisi masing-masing sebagai formasi awal tim. Nah, tentukan ada berapa formasi awal yang mungkin dibentuk sesuai dengan kemampuan pemainnya. Jadi dalam hal ini belum menentukan ya. Maksudnya mereka ini anggapannya masih 12 pemainnya itu punya kemampuan yang sama gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini berarti dari 12 orang mau dipilih 5 yang terbaik. Ya, mau dipilih 5. Dari 12 ini mau dipilih 5. Sehingga dari sini kita akan dapatkan ini permutasi 12, 5. Jadi Anda bisa hitung 12 faktorial dibagi dengan 12 min 5 faktorial. Ini anggapannya semua mempunyai kemampuan yang sama ya. Jadi dia pokoknya dari 12 itu mau milih yang 5. Ini kalau Anda hitung ini ya, ada kemungkinannya 95.040 pilihan. Kalau mereka ini mempunyai kondisi yang sama. Terus ada lagi yang dikatakan permutasi siklik. Jadi ini adalah menyusun n objek itu tapi dalam posisi melingkar. Ya, jadi kalau gini kita punya n-1 faktorial. Contoh, kalau permutasi siklik itu memang harus hati-hati ya. Jadi kalau saya kondisinya kayak gini, ini ABC dengan BCA dengan CAB itu adalah susunan yang sama. Jadi memang harus agak hati-hati. Makanya tadi banyaknya banyaknya kemungkinannya kita akan dapatkan n-1 faktorial, bukan n faktorial lagi. Contoh, 4 pemain bridge Ubaya duduk dalam posisi melingkar. Berapa cara pengaturan tempat duduk yang mungkin? Ya, berarti Anda tinggal masukkan aja 4 dikurangi 1 faktorial, hasilnya akan sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu hasilnya akan sama dengan 6. Ini yang kurang lebih yang dikatakan dengan permutasi. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk permutasi? Tinggi-tinggi kena tulisannya. Lalu tinggi-tinggi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk permutasi? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, ini ada permutasi kelompok. Permutasi kelompok itu kita punya n objek, tapi ternyata n objek ini bisa kita kelompokkan dalam sub-sub kelompok tertentu. Ya, jadi ada n objek ini kita bisa kelompokkan ini dalam k kelompok. Di mana k kelompok ini kelompok 1 misalkan jumlah objeknya ada n1, kelompok 2 ada n2, demikian seterusnya. Maka untuk mendapatkan kemungkinannya itu akan kita dapatkan hasilnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Contohnya gini, sebuah pohon Natal itu dihiasi dengan 9 bola lampu. Nah, 9 bola lampu ini terdiri atas 3 yang berwarna merah, 4 yang berwarna kuning, dan 2 yang berwarna biru. Jadi kan ini Anda tidak bisa menggunakan yang permutasi seperti tadi karena 3 merah ini kalau saya masukkan merah 1, merah 2, merah 3, saya bolak-balik itu kan sama. Ya. Walaupun dia tetap melihat urutan tapi kalau pas kondisinya seperti itu kan sama. Makanya untuk mendapatkan berapa kemungkinan kita bisa menyusun 9 bola lampu yang terdiri dari 3 merah, 4 kuning, dan 2 biru itu, Anda menggunakan rumusan dari yang n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial dikali n3 faktorial. Jadi 9 bola ini dibagi 3 yang merah, 4 yang kuning, dan 2 yang biru. Nanti dihitung sendiri ya hasilnya. Jadi ini kan 9 faktorial itu kan 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Empatnya berhenti aja ya, 4 faktorial, nanti dicoret dengan yang ini. 4 faktorialnya. Terus Anda hitung dengan kalkulator. Ya, kurang lebih seperti itu yang dikatakan dengan permutasi. Nah, kita masuk bagian yang kedua dari counting, yaitu kombinasi. Bedanya, kalau tadi permutasi itu adalah membuat urutan dari benda di mana urutannya ini mempengaruhi. Jadi penempatannya itu mempengaruhi kayak tadi ABC dengan BAC itu berbeda gitu ya. Nah, kalau kombinasi ini adalah menyusun N objek dari N objek ini tanpa memperhatikan urutan. Jadi tidak ada urutannya, ini tidak diperhatikan. Nanti kita pakai rumusannya ini ya, C itu kombinasi dari N buah objek dengan nyusunnya adalah R objek ini. Pakai koefisien binomial NR, di mana NR ini adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Jadi contoh aja, contohnya ini, ya sudah. Saya mau memilih 3 dari 11 menu yang tersedia di rumah makan. Jadi kalau kita mau memilih misalkan ada 11 menu gitu ya, andaikan ini, saya mau memilih ada nasi rawon, misalkan nasi pecel sama es teh. Saya menyebutkan nasi rawon dulu, kemudian nasi pecel baru es teh, atau saya menyebutkan es teh, nasi rawon, nasi pecel, pasti nanti bagian restoran ini bagian rumah makan ini akan menganggap hal yang sama. Nah, oleh kondisi yang seperti itu, maka kita tidak membicarakan yang disebut dengan permutasi, karena urutan itu tidak tidak urutannya ini jadinya diabaikan gitu, tidak memperhatikan urutan. Sehingga dari sini akan kita dapatkan kombinasi dari 11/3 itu adalah 11 faktorial dibagi 3 faktorial kali 11 min 3. 11 min 3 itu 9 faktorial. 8 faktorial ya, 8 faktorial. Jadi akhirnya kita dapatkan 11, 10, 9, 8 faktorialnya coret dengan yang di sini, dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2. Jadi banyak cara memilih 3 dari 11 menu itu adalah 165 cara. Banyak banget ya, 165 cara. Nah, ini cara yang tadi ya, mau menyusun 2 huruf dari 4 huruf yang berbeda, tapi tidak memperhatikan urutan. Sehingga kalau tadi di permutasi itu kan Anda dapatkan ada berapa tadi? 4 dikalikan 3, 12. Tapi yang ini ada beberapa yang akan kita corek. Karena apa? BA dengan AB itu dianggap sama. Karena nggak memperhatikan urutan. CA dengan AC itu dianggap sama. CB dengan BC itu dianggap sama, makanya dicorek. DA dengan AD itu dianggap sama. DB dengan BD itu dianggap sama, dan DC dengan CD itu juga dianggap sama. Oleh sebab itu, banyaknya cara untuk menyusun ini, tidak lain kita punya adalah kombinasi dari 4 ya, betul. 4 faktorial dikalikan dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, ini kadang menyusun R objek bisa berbeda, bisa sama. Anda bisa menggunakan dengan rumusan yang ada di sini. Contoh gini ya, ada 3 dadu, dilempar bersama-sama. Maka banyaknya hasil berbeda yang mungkin, itu berarti kita ambil tadi N-nya 6 itu banyaknya sisi dari dadunya. Karena mau ngambil ada 3 dadu, berarti R-nya ini adalah 3. Sehingga kita dapatkan kombinasi dari 83 hasilnya adalah 56. Nah, itu kurang lebih yang kita bicarakan bersama untuk materi hari ini. Jadi kita bicara tentang permutasi dan kombinasi. Ya, ini beberapa latihan soal bisa Anda coba-coba dulu. Ya, ada 5 soal di sini.
Dari 5 soal ini silakan dicoba